Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Rizky Pratama, NIM 2017 0610 427, kelas F Hukum Lingkungan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya tulis pada ujian kompetensi 2, yakni tentang politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai izin lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Arah baru pembangunan lingkungan turut mewarnai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang sudah disahkan oleh pemerintah, terutama ya pada kebijakan penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai instrumen lingkungan hidup menjadi isu lingkungan yang menarik untuk dikaji. Langkah tersebut diklaim sebagai bentuk penyederhanaan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi tanpa mengorbankan kualitas penataan ruang dan kualitas lingkungan. Namun, izin lingkungan yang seharusnya diberlakukan sebagai langkah pencegahan terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan justru dihapuskan dalam substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Bahkan, AMDAL sebagai salah satu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diberlakukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan juga dihapuskan. Merespon problematika tersebut, artikel yang saya kerjakan ini berusaha untuk menganalisis korelasi antara izin lingkungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dalam artikel yang saya tulis juga akan menganalisis mengenai substansi izin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 apakah bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, yang selanjutnya yakni mengenai korelasi izin lingkungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Pada konsep pembangunan ini, konsep pembangunan berkelanjutan timbul ketika pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada kepentingan ekonomi atau juga dapat dikatakan antroposentris. Maka akan cenderung pada usaha-usaha kegiatan-kegiatan yang eksploitatif terhadap lingkungan hidup. Untuk memenuhi kepentingannya, manusia-manusia cenderung melakukan eksploitasi terhadap lingkungan yang berlebihan sehingga tidak mempertimbangkan timbal balik dari lingkungan sekitarnya tersebut. Oleh karenanya, setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup sehingga perlu dikembangkan dan diimplementasikan pola pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development. Strategi pembangunan dalam SDG bertumpu pada empat track development. Yakni yang pertama, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas pro-growth. Yang B, menciptakan dan memperluas lapangan kerja pro-job. Yang ketiga, atau yang C, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin pro-poor. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup pro-environment. Di Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan sudah memiliki payung hukum yang tegas, yaitu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan tersebut adalah wujud komitmen pemerintah yang digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta, lembaga swadaya, masyarakat, dan masyarakat dalam pelaksanaan pencapaian Sustainable Development tersebut. Kemudian yang selanjutnya ya ini mengenai formula strategis konsep pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, salah satunya yang digunakan oleh Indonesia. Yang pertama yakni pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang, spatial planning, misalnya pembangunan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Dan yang kedua, perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan seperti standar ambient atau air permukaan, air bawah tanah, air laut, dan udara di kota dan daerah pedesaan. Dan yang ketiga, penerapan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan
menimbulkan dampak paling penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan studi AMDAL. Dan yang poin B, poin selanjutnya, izin lingkungan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa prinsip untuk mendorong penerapan maupun penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Salah satu prinsip yang diadopsi dan disepakati adalah prinsip integration. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembangunan berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap pembangunan ekonomi dan sosial harus memperhatikan dampak lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Yang selanjutnya ini saya ingin membahas poin AMDAL. Yang pertama, definisinya. Definisi AMDAL menurut Undang-Undang PPLH adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. AMDAL adalah analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, biologi, dan sosial ekonomi dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh yang terdiri dari 3 dokumen, yakni kerangka acuan, AMDAL sendiri, dan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. AMDAL diperlukan bagi kegiatan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Bagi kegiatan usaha yang tidak berdampak penting, tetap memerlukan izin lingkungan yang disebut dengan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup UKL, UPL. UKL, UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha. Baik, yang selanjutnya yakni mengenai izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 disederhanakan melalui penghapusan AMDAL. Langkah berani pemerintah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyederhanaan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi tanpa mengorbankan kualitas penataan ruang dan kualitas lingkungan. Dalam Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, izin lingkungan juga disederhanakan berdasarkan PP tersebut. Izin lingkungan hanya berdasarkan komitmen di mana pelaku usaha dapat mendapatkan izin usaha dan izin lingkungan dengan komitmen akan melengkapi persyaratan lainnya kemudian. Artinya, pelaku usaha dapat melangsungkan kegiatan usahanya dengan melengkapi izin di kemudian hari. Poin yang selanjutnya, di sini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, AMDAL digantikan dengan RDTR atau kepanjangan dari Rencana Detail Tata Ruang. Dalam konteks izin lingkungan, RDTR tidak dapat menggantikan AMDAL sebagai dokumen lingkungan hidup. AMDAL dalam pasal 11 angka 11 Undang-Undang UU-PLH adalah kajian mengenai dampak penting suatu dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan usaha kegiatan. Dan poin yang kedua, mengapa AMDAL ini sangat tidak cocok digantikan oleh RDTR? Karena di dalam RDTR hanya mengatur soal zonasi atau peruntukan kawasan dan tidak secara spesifik mengatur mengenai detail suatu proyek. Apalagi kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tertulis dalam dokumen AMDAL. Dan poin yang ketiga, RDTR tidak dapat menggantikan fungsi AMDAL sebagai rangkaian dari izin lingkungan. AMDAL dan RDTR tidak bisa untuk disetarakan. RDTR berorientasi pada sebuah kebijakan publik, sementara AMDAL berorientasi pada proyek kegiatan tertentu. Dan kemudian yang terakhir, AMDAL adalah instrumen pengendalian dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan dalam skala tapak proyek. Sementara RDTR adalah instrumen pengendalian ruang berdasarkan tata guna lahan peruntukan pada skala regional. Untuk beberapa kegiatan dalam lingkup regional tidak bisa dijadikan
Satu, untuk pengendalian lingkungannya. Terlebih di daerah yang sudah padat, di mana daya dukung dan daya tampung lingkungannya sudah rendah. Dengan digantikannya AMDAL dengan RDTR, menurut saya justru menyebabkan ketidakjelasan siapakah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa adanya dokumen lingkungan hidup, yakni seperti berupa AMDAL, UPL, UKL. Pelaku usaha tidak memiliki kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. RDTR justru dapat menghambat investasi. Hal ini karena investor merencanakan usahanya akan selalu memperhitungkan lokasi strategis, sedangkan lokasi sudah dikunci dengan RDTR. Yang terakhir mengenai kesimpulan, menurut saya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang baru saja disahkan saat ini justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena pemerintah yang selalu mengedepankan pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Undang-undang ini tanpa memperhatikan lingkungan hidup dan menghapuskan izin lingkungan yang justru menempatkan pelaku usaha dalam ketidakpastian hukum. Kegiatan usaha dapat sewaktu-waktu ditutup apabila tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Izin lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang dapat membentuk dampak negatif pembangunan ekonomi terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini harus dapat menyederhanakan izin usaha dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang masih salah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.